Nama saya Arya Rizky Yudatama, nomor induk mahasiswa 181217186, kelas 2018B. Perkenankan saya menyampaikan makalah singkat saya tentang hukum kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan peran hukum lingkungan di Indonesia. Sebab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, sudah kita ketahui bahwa iklim di Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saya tidak akan membahas tentang musim penghujan, tetapi saya akan lebih fokus terhadap musim kemarau. Terlebih ketika kita mengalami musim kemarau yang begitu panjang, kita selalu mendengar, melihat di media berita televisi di mana-mana terjadi kebakaran. Menurut saya kebakaran hutan itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor alamiah. Faktor yang kedua adalah faktor kesengajaan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memang sengaja membakar hutan, membuka lahan dengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan ini tidak hanya akan berakibat buruk terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga akan mengakibatkan satu hal yang buruk terhadap diri kita sebagai manusia yang berada di sekitarnya, yang diakibatkan oleh asap atau karbon dioksida yang muncul akibat kebakaran tersebut yang kita hirup setiap detiknya. Menurut saya pemerintah, disinilah peran hukum lingkungan, pemerintah telah menanggulangi masalah kebakaran hutan ini, pencemaran lingkungan ini, salah satunya dengan menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi yang ditetapkan ini dapat menjerat pelaku perusak lingkungan, baik secara individu maupun secara korporasi. Namun sayangnya, upaya penegakan hukum ini, regulasi ini, belum secara maksimal dan optimal dapat dilaksanakan. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia telah lahir sudah cukup lama, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Lalu Undang-Undang tentang lingkungan hidup 1982 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada tanggal 19 September 1997. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun yang sama 1997, undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan itu sendiri memiliki arti bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional.
yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi, pidana, dan perdata. Undang-undang tentang lingkungan tahun 2009 berisi mengenai perlindungan hukum tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Kewenangan pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil di sini, dan penciptaan delik-delik material baru. Selain itu, di dalam undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup telah secara tegas melakukan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha yang menimbulkan pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1987 tidak secara tegas menyebutkan pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun di dalamnya disebutkan orang yang memberi perintah dalam tindak pidana. Jadi tidak secara tegas disebutkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang UU PPLH tahun 2009, pertanggungjawaban pidana pimpinan badan ataupun perseorangan yang dirumuskan dalam pasal 166 hingga pasal 199. Hukum lingkungan di Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982, Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997, Undang-Undang UU PPLH tahun 2019, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Di dalam lingkup internasional, masalah tentang lingkungan ini ditangani oleh organisasi di bawah PBB, yaitu UNEP, United Nations of Environment Program, yang mana bertugas menangani kasus lingkungan ini. Telah menjelaskan beberapa yang harus ditaati oleh seluruh negara yang meratifikasi perjanjian mengenai kerusakan lingkungan yang melewati batas negara. Jadi menurut saya bahwa negara ini telah menciptakan beberapa regulasi dan perkembangannya. Telah terjadi perubahan-perubahan mulai tahun 1982, 1997, dirubah kembali tahun 2009 dan sebagainya, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia telah fokus intens bagaimana melindungi alam Indonesia agar tetap lestari. Disinilah menurut saya dan makalah saya bagaimana peran hukum lingkungan di Indonesia melindungi alamnya dari kerusakan yang disebabkan karena faktor-faktor kesengajaan oleh oknum yang bertanggung jawab secara individu maupun secara korporasi, yang tentunya sudah kita ketahui bukan menjadi rahasia umum. Walaupun di dalamnya masih ada kekurangan, itu menjadi tugas kita, kita sebagai insan hukum, bagaimana kita melihat itu dari sisi penegakan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.